Maaf teman-teman, perkara jaringan, mohon maaf ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa di sini eh, harus memenuhi syarat berikut, di mana satu, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Kedua, terjadi perpindahan reversible spesies kimia dari satu fasa ke fasa lain. Tiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur sama. Empat, terdapat suatu kondisi di mana dua fasa atau lebih berada pada waktu yang sama. Terus kondisi sistem. Variabel ini disebut dengan derajat kebebasan. Nah, kita masuk ke aturan fasa. Aturan fasa di sini itu adalah mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan suatu sistem. Nah, aturan fasa akan mengikuti suatu persamaan yang dikenal sebagai aturan fasa Gibbs. Nah, ini ada tiga rumus ya teman-teman. Di sini ada rumus F. F ini adalah derajat kebebasan sama dengan C atau komponen dikurang dengan P fasa ditambah 2. Itu rumus pertama. Kemudian rumus kedua ada F sama dengan C dikurang P tambah 1. Dan rumus ketiga itu ada F sama dengan 3 kurang 1. Nah, untuk rumus umumnya atau persamaan umumnya ini yang aku lingkarin ya teman-teman, itu persamaan umumnya. Untuk rumus-rumus ini, yang ada plus-plusnya ini, itu berarti eh, dari variabel intensifnya, suhu dan tekanannya itu tidak diketahui kalau plusnya 2. Tapi kalau plusnya 1, berarti di antara suhu dan tekanan itu diketahui. Tapi kalau nggak ada plusnya, berarti dua-duanya sudah diketahui. Variabel intensifnya, suhu dan tekanan. Nah, ini ada di sini penjelasannya. Teman-teman bisa baca. Nah, untuk suhu dan tekanan tertentu yang diketahui kedua-duanya itu yang F sama dengan C kurang P seperti itu. Ini mungkin ada miss dari ini ya, dari ibu, tapi ya namanya itu ya. Terus kita masuk ke contoh. Nah, di sini tuh contohnya adalah ada kalsium karbonat CaCO3 terdekomposisi berdasarkan reaksi berikut, yaitu di mana CaCO3 solid itu produk ya, di mana reaktannya itu dari CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, pada reaksi dekomposisi di atas akan terdapat tiga fasa, di mana dua fasa padat yaitu CaCO3 dan juga CaO es itu mereka sama-sama berbentuk solid dan satu fasa gas. Jadi ditambahkan 2 tambah satu berarti ada tiga fasa. Kemudian untuk komponennya, walaupun mereka tiga senyawa kimia, tetapi jumlah komponen yang dibutuhkan hanya dua sehingga C sama dengan 2. Nah, ini mereka satu kesatuan CaO ditambah CO2, jadi sama komponennya satu, dan di sini sebelah sini produknya CaCO3 solid itu komponennya juga satu, maka komponennya ada dua. Dengan demikian, berdasarkan aturan fase Gibbs, jumlah derajat kebebasan sistemnya menggunakan rumus yang persamaan umum karena tidak diketahui suhu dan juga tekanannya. Maka kita masukkan ke rumus F sama dengan C kurang P tambah 2. Komponennya ada dua, fasanya ada tiga, maka 2 kurang 3 ditambah 2 sama dengan satu. Artinya untuk reaksi dekomposisi kalsium karbonat hanya ada satu variabel bebas untuk sistem temperatur saja atau tekanan saja. Nah, ini latihannya. Kemudian kita masuk ke pembagian sistem dalam kesetimbangan fasa, yaitu yang pertama sistem satu komponen. Nah, sistem satu komponen ini ada aturan fasa Gibbs. Ya, ini kan teman-teman yang udah tahu tadi ya, persamaan umumnya kan F dengan C kurang P tambah 2. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus persamaan umumnya, di mana kan ini sistem satu komponen ya, C sama dengan satu. Nah, kalau kita masukkan ke rumus persamaan umumnya, maka F sama dengan satu dikurang P tambah 2 maka F sama dengan 3 kurang P. Ini untuk derajat kebebasan di sistem satu komponen. Nah, ini untuk eh, diagram diagram fase air di sistem satu komponen.
Kita akan menjelaskan di sini, teman-teman. Nah, diagram sistem satu komponen. Nah, diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem, komponen, dan fasa yang dinyatakan dalam dua dimensi. Nah, di sini tuh contohnya diagram fasa air. Nah, yang kita tahu di sini untuk garis X-nya itu ada suhu, untuk garis Y-nya itu ada tekanan dalam mmHg. Nah, di sini angka 760 itu sama dengan tekanan 1 atm ya. 760 mmHg itu sama dengan 1 atm. Nah, sini di bagian sini itu ada padat, cair, dan gas. Nah, untuk titik temu dari tiga fasa ini dinamakan triple point. Nah, triple point-nya kita dapat di sini 4,58 mmHg atau 0,0098 derajat Celcius. Kemudian kita ke sini. Nah, di sini nih kalau kita lihat ya, ini kan ada eh, grafik yang larutan dan pelarut ya. Larutan murni itu selalu ada di bawah pelarut. Di mana sini eh, untuk air, air akan membeku di suhu 0 derajat Celcius dan air akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan tertentu. Ini tekanannya sama ya yang tadi 60 ini. Nah, sini kita lihat untuk larutan murni titik titik didihnya itu lebih besar daripada titik didih pelarut, di mana kita lihat ya di sini kan pelarutnya air ya. Air kan di sini apa eh didihnya titik didihnya kan 100 derajat Celcius. Nah, untuk larutan murninya itu akan lebih besar daripada air tadi. Dari perbedaan ini dilihat dari diagram ini terlihat ya teman-teman. Larut apa suhu di titik didih dari larutan murni itu lebih besar daripada titik didih pelarut. Nah, kalau untuk titik beku, pelarutnya kan air ya. Nah, kalau titik beku air kan 0 derajat. Nah, maka untuk titik titik beku dari larutan itu akan lebih kecil daripada titik didih pelarut. Nah, untuk perbedaan dari eh, titik beku larutan dan titik beku pelarut itu tuh sama dengan delta TF atau freeze apa sih suhu freeze pokoknya tuh suhu bekunya titik bekunya. Nah begitu juga untuk titik eh, didihnya atau boil 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 point ya itu delta TB. Nah ini untuk tekanannya perbedaan P0 P0 ini ya 1 atm. Nah untuk suhu untuk yang tekanan itu akan lebih rendah dari 1 atm. Maka perbedaan tekanannya itu dinamakan dengan delta P. Gitu, teman-teman. Terus kita lanjut ke persamaan Clausius-Clapeyron. Nah, persamaan Clausius-Clapeyron ini untuk menentukan pengaruh suhu terhadap tekanan uap jika tidak ada diagram satu komponen. Jadi persamaan Clausius-Clapeyron ini itu di diagram massa satu komponen. Tuh. Lanjut, kita langsung ke contoh soal ya. Dari persamaan Clausius-Clapeyron ini, contohnya, hitung tekanan uap benzen pada suhu 20 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, yaitu 293 Kelvin, jika diketahui suhu titik didih benzen pada 1 atm 101 kilopascal adalah 80 derajat atau 353 Kelvin, dan delta evaporation-nya ini, delta delta evaporation H sama dengan 30,8 kilojoule per mol. Nah, 30,8 kilojoule per mol ini kita jadikan joule per mol, yaitu dikali dengan 1000 karena 1 kilo itu 1000, maka itu ada 30.800. Dan ini ada apa tetapan gasnya ya. Tetapan gasnya sama dengan 8,3145 joule per kilo mol. Nah, kita langsung substitusikan ke dalam rumusnya. Rumus untuk Clausius-Clapeyron itu yang ini ya, teman-teman. Di sini udah di-highlight sama Ibu, cuman ngeblur ya, nggak HD. Jadi nanti di sini yang lebih HD. Nah, aku gituin. Ya, teman-temannya. Maaf.
Jadi kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu ln P per P0 sama dengan minus delta vaporation H per dalam kurung satu per T dikurang satu per T aksen atau T0. Ini kurang HD juga sih sebenarnya. Ini antara T0 atau T aksennya, guys. Baru kita masukkan Pascal. Kita masukkan P-nya 101 kilopascal sama dengan minus delta vaporation-nya tadi kan ini kita udah ubah ke ini ya, joule per mol. Jadi itu 30.800 joule per mol. Nah, R-nya di sini kita dapat udah ada di soal 8,3145 joule per kilomol dalam kurung satu per suhunya, suhu yang besar 353 Kelvin dikurang suhu yang kecil 1 per 293 Kelvin. Kita ini nanti hasil yang dari minus delta vaporation ini hasilnya kan minus ya karena di sini ada minus. Terus nanti hasil yang penjumlahan dalam kurung suhu ini juga hasilnya minus. Maka nanti minus ketemu minus hasilnya plus, guys. Nah, di sini hasilnya plus 2,149. Kan diturunkan aja jadi ln 101 kilopascal per P0 sama dengan 2,149. Kan kita mau nyari kan kita mau karena paling dari mereka yang udah belum. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Maka hasil P0-nya sama dengan 11,7 kilopascal. Kita lanjut ke pembagian sistem dalam kesetimbangan fase sistem dua komponen. Sistem dua komponen itu ada tiga, yaitu ada fase cair gas, cair-cair, dan padat cair. Nah, untuk rumus derajat kebebasannya, karena komponennya dua, berarti kita masukkan aja ke persamaan umum tadi, F sama dengan C dikurang P tambah 2, jadi C-nya kan 2 ya. Oh, karena dua komponen, di sini kita lihat diagram fase untuk sistem dua komponen digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu. Oleh sebab itu, aturan fasa berubah menjadi F sama dengan C dikurang P tambah 1. Karena diketahui salah satunya itu antara tekanan atau suhu. Jadi rumusnya itu F sama dengan C kurang P tambah 1. Karena salah satu variabel P atau T dalam keadaan konstan. Oke, maka derajat kebebasannya menjadi 2 kurang P. Agak stabil. Kita masuk ke sistem fasa cair, Pak, cair gas, yaitu di sini kita bisa lihat diagramnya seperti ini. Jika tekanan P atau suhu T dibuat tetap, F sama dengan 3 kurang P, sehingga maksimum F adalah 2. Derajat kebebasannya maksimumnya 2. Jika suhu konstan atau ditetapkan, derajat kebebasan adalah tekanan dan fraksi mol. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang di sini, ini adalah diagram di mana bubble point-nya yang pertama muncul. Kalau yang di sini adalah diagram di mana dew point-nya pertama kali muncul.
Jadi kalau misalkan diagram bubble point untuk bubble point yang pertama muncul, itu pasti liquid di atas daripada si uap. Kalau misalkan dew point-nya yang pertama kali muncul, maka vapornya yang di atas, liquidnya yang di bawah. Nah, bubble point itu apa? Bubble point itu adalah semua liquid atau gelembung pertama terbentuk. Jadi makanya liquidnya yang di atas jadi kan menguap ya. Terus yang pertama kali muncul itu adalah gelembung. Terus kalau misalkan dew point itu adalah pertama kali. Ya Allah baru masuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, banyak coy. Suaramu masuk loh, Wi. Suaramu masuk. Mana saya bisa makan itu nomor yang ini dari rasa cair apa ya? Cair uap sekarang. Oke, lanjut. Di sini untuk tekanan tekanan yang bentar teman-teman sih bahasa saya. Ada simpel sama aduh. Ini ada. Nah, di sini ada A, ini adalah tekanan tekanan A-nya atau tekanan pertama di sini. A1 ini tekanan pertama di sini. A1 ini titiknya. Kemudian A1 aksen di sini untuk yang dew point. Yang garis melengkung ini adalah bagian dew point. Yang untuk lurus ini adalah bubble point. Jadi untuk di tekanan yang ketiga ini ya, tekanan di sini ternyata bubble point-nya pertama kali muncul di titik ini. Untuk dew point-nya ternyata munculnya di sini. Gitu. Untuk yang eh, satunya lagi, kan kalau yang untuk grafik atau diagram yang bubble point-nya di atas, itu tuh ternyata untuk yang Y-axis atau garis Y itu pressure atau tekanan. Kalau yang di dew point, diagram dew point, dia Y-axisnya itu atau garis Y-nya sumbu Y itu adalah temperatur atau suhu. Tuh. Gitu. Nah, begitu. Jadi nanti di dalam ini, di dalam apa namanya terbentuk yang dew point sama bubble point ini fasanya itu dua, guys. Nah, ini kalau misalkan suhu suhu T2 nih, suhu T2 di ini A2, terus A2-nya ini untuk yang bubble point, yang A2 aksennya itu dew point. Terus untuk suhu suhu 3 itu di sini A3 ini untuk yang si bubble point, yang A3 aksen ini adalah dew point. Gitu. Lanjut, lanjut. Dew point. Ya. Terus di sini ada penjelasannya, titik A1 diperoleh saat tekanan diturunkan hingga P1. Nih, tekanan tekanannya kan ini ya, PA. Tekanan A ini yang di atas, tekanan B itu yang di bawah. Jadi kalau yang A1 itu adalah tekanan yang
diperoleh saat tekanannya diturunkan hingga P1, maka ditulis A1. Komposisi cairan adalah sama dengan awalnya dan sejumlah kecil atau trace fase uap hadir dengan komposisi A1 aksen. Satu aksen adalah garis yang menghubungkan dua titik yang mewakili fase dalam keseimbangan disebut tie line. Titik A2 aksen diperoleh saat tekanan diturunkan hingga P2. Tekanan P2 lebih rendah dari tekanan uap campuran sehingga sampel sebagian menguap. Jadi di tekanan 2 ini sebagian sampel itu menguap. Sampel terdiri dari fasa cair dengan komposisi A2 dan fase uap dengan komposisi A2 aksen. Titik A3, sampel terdiri dari fase uap dan sejumlah atau trace fase cair. Kemudian titik A4 hanya fase uap. Jadi di fase A ini dia masih bentuk liquid, bentuk liquid teman-teman. Kemudian di saat tekanannya diturunkan jadi P1, apa namanya? Di A1 ini titik A1 tuh eh, udah ada sedikit eh, uap, sudah ada sedikit uap tapi masih sebagian banyak itu hasil liquid. Kemudian jika tekanan diturunkan lagi menjadi P2, nah disinilah dapat apa namanya? Disebut dengan tie line. Di fase kesetimbangannya, kesetimbangan fasenya di sini di A2 ini tadi, di A2 aksen A pangkat 2 aksen. Apa? Ya, tuh. Itu titik kesetimbangannya di sini. Kemudian kalau tekanannya diturunkan lagi menjadi P3, nah di situ sudah mulai banyak uapnya dibandingkan dari liquidnya. Seperti itu. Dan di titik A4 ini itu sudah yang fase yang sudah banyak uapnya. Kalau yang A yang ini kan ini ya masih banyak yang masih masih liquidnya. Kalau yang A4 ini udah banyak fibernya atau uapnya. Seperti itu. Nah, untuk yang di sistem dua komponen itu tuh menggunakan rumus tuas atau lever rule yang digunakan untuk menentukan proporsi relatif dari dua fasa yang koeksis, misalnya cairan dan padatan pada suhu dan komposisi tertentu dalam daerah dua fasa di diagram fasa. Ini rumusnya, teman-teman bisa lihat. Umumnya kita pakai yang ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contohnya, contoh soalnya. Nah, kalau ini kan, kalau misalnya tadi X, Y axisnya atau sumbu Y-nya pressure, berarti dia adalah eh, bubble point-nya di atas gitu. Karena di sini juga, pokoknya eh, kalau teman-teman notice ya, untuk perbedaan dari sistem dua komponen, kan tadi ada dua diagram ya. Dua diagram di mana untuk Y-axisnya, untuk yang bubble point yang pertama terbentuk, itu Y-axisnya itu tekanan. Terus yang bagian atas itu tuh liquid dan bagian bawah vapor. Tapi kalau misalkan dew point yang pertama kali muncul, Y-axisnya atau sumbu Y-nya itu tuh temperatur atau suhu, dan yang paling atas itu vapor dan bawahnya adalah liquid. Tuh. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, sampel A2 pangkat 2 eksis, 2 aksen, maaf, merupakan campuran fase cair dan fase uap pada tekanan P2. Konsentrasi A dari campuran sampel fase cair dan uap yaitu 0,73. XA. XA-nya kita tahu dia adalah 0,57. Jadi ini kan titik ini ya titik kesetimbangannya ya kita tarik ke sini di A2-nya ini kita turunkan ternyata dia di 0,57, maka untuk X B-nya sama dengan 1 dikurang 57 yaitu 0,57 sama dengan 0,43. Nah, untuk YA-nya sama dengan 0,80 di mana YA itu adalah yang A2 pangkat 1 aksen. Di sini kita tarik ke bawah sini, dia itu ada di angka 0,80. Jadi untuk YB-nya sama dengan 1 dikurang 0,80 sama dengan 0,20. Nah, untuk rasio jumlah zat fase cair atau fase uap, kita masuk aja ke rumusnya yaitu Na per Nb sama dengan Lb per La. Jadi ini eh, rumusnya yang tadi, maka kita masukkan yang rumus yang ini ya teman-teman. Nah, itu YA dikurang sama dengan ZA totalnya ya, total seluruhnya. Ini yaitu totalnya ini, yang ini.
total molnya, terus total mol dikurang dengan X Pak. Jadi 0,80 dikurang 0,73 sama dengan 0,07 per 0,73 dikurang 0,57 sama dengan 0,16. Jadi 0,07 dibagi 0,16 sama dengan 0,43. Sehingga jumlah fase cair sama dengan 0,43 jumlah fase uap. Itu. Hmm, oke, di sini ada contoh itunya juga dari sistem dua fasa. Nah, kemudian ini adalah persamaan untuk menentukan tekanan. Dan ini tuh pakai yang rumus dari Raoult ini. Ini ada diagramnya. Diagramnya ini untuk y y axis atau sumbu y-nya itu adalah tekanan dan untuk x axisnya itu sumbu x-nya itu adalah XA dan XB. Jadi PA0 ini titik titik tekanan A dan PB0 ini adalah titik tekanan B. Nah, untuk yang garis putus-putus ini, PA ini adalah tekanan uap jenuh di atas larutan. XA adalah fraksi mol komponen A dan PA0 adalah tekanan uap A murni. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Ini rumusnya ya, masih rumusnya. Nah, hukum Raoult itu atau larutan ideal dipenuhi bila komponen-komponen dalam larutan mempunyai sifat yang mirip atau antaraksi antar larutan. Interaksi antar larutan besarnya sama dengan interaksi di dalam larutan. A kurang B sama dengan A kurang A sama dengan B kurang B. Rumusnya ini adalah untuk PA-nya itu sama dengan kita cari fraksi mol A dikali PA0 untuk tekanan B-nya itu kita rumusnya itu fraksi mol B dikali PB0. Maka untuk tekanan totalnya PA tambah PB sama dengan fraksi mol A dikali PA0 ditambah fraksi mol B dikali PB0 sama dengan PB0 tambah PA0 kurang PB. Lanjut ke contoh soalnya. Nah, sistem dua komponen untuk fase cair uap. Nah, contohnya sebanyak 3 mol aseton dan 2 mol uap jenuh aseton dan kloroform pada suhu tersebut adalah 360 torr dan 250 torr. Bila larutan tersebut dianggap ideal, hitung tekanan uap larutan tersebut. Nah, sini dimention kalau larutan tersebut dianggap ideal. Maka untuk fraksi dari asetonnya sama dengan mol aseton dibagi dengan mol total. Mol totalnya kan berarti 3 tambah 2. Mol asetonnya 3. Berarti 3 per 3 tambah 2 mol. Berarti 3 per 5 sama dengan 0,6. Untuk fraksi mol kloroformnya, mol kloroform 2. Mol totalnya 3 tambah 2. Berarti sama dengan 2 mol per 3 tambah 2 mol. Sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4. Nah, untuk tarutannya berarti tekanan uap totalnya itu P sama dengan fraksi mol A dikali tekanan tekanan ton X apa fraksi mol aseton dikali tekanan parsial aseton ditambah fraksi mol kloroform dikali tekanan parsial kloroform. Halo, halo. Nah, nah, untuk diagram fasa cair-cair itu bentuknya melengkung seperti ini, teman-teman.
Nah, untuk di sini ini A aksen dan ini ada A aksen, A pangkat 2 aksen. Tuh. Nah, untuk di sini bagian sebelah sini, di bagian sebelah sini itu tuh fasa A-nya itu lebih banyak. Nah, kalau yang di sini kebalikannya berarti fasa B-nya itu lebih banyak. Ini kan garis A, ini garis B. Nah, kalau misalnya di dalam lengkungannya berarti fasanya ada dua. Kalau di luar lengkungannya satu. Nah, ini di mana suhu puncaknya di mana mereka itu bertemu, di mana lengkungan seperti itu. Lanjut. Diagram fasa dari yang cair-cair. Nah, ini ada di suhu 20 derajat, dia dua kan soalnya mobil. Kalau bias, orangnya belum. Tapi kalau apa sih? Apa sih? Diagram. Ya. Iya, itu kan juga. Tapi, tapi kan terus kalau puas ini Pak itu serba mendengar. Oke, lanjut. Di sini untuk yang tadi contoh air dengan trietilamina itu dia berbentuk seperti ini teman-teman. Di sini air, di sini trietilamina, di mana di atas lengkungan itu daerah dua fasa dan di bawah lengkungan itu daerah satu fasa. Kemudian contoh kedua itu ada air dan nikotin. Nah, kalau air dan nikotin ini tadi mereka kan berbentuk bola. Jadi yang di luar daerah so sick of this. Kamu buang sampah. Nasi itu nggak sekali kalau buang sampah. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada diagram fasanya. Di bawah sini. Nah, ini penjelasannya di sini, teman-teman. Jadi, campuran 50 gram heksana 0,59 mol dan 50 gram nitrobenzena 0,41 mol dipersiapkan pada suhu 290 Kelvin. Nah, pertanyaannya itu ada dua, gimana sih fase dari campuran dan gimana komposisi dan jumlah zat dalam kedua fase? Kemudian berapa suhu pemanasan campuran agar diperoleh campuran satu fase? Kayaknya keluar deh nanti soalnya yang ini. Aduh. Nah, untuk menjawabnya terjadi line yang memotong batas fase pada fase heksana. Di sini nih, kan ini lengkungannya ya, itu yang nitro sekaya heksana tuh yang sebelah sini. L yang banyak nitrobenzennya itu yang sebelah sini. Nah, ini kita dari garis yang itu tadi kita tarik
garis ke sini, teman-teman. Maka didapat nitrobenzenanya itu 0,35. Di sini itu perkiraan 0,35. Maka untuk fraksimal heksananya 1 dikurang 0,35 sama dengan 0,65. Kemudian untuk yang nitrobenzena itu kita dapat 0,83 dari titik yang ini tadi. Titik yang ini itu kita tarik, titik yang ini kita tarik, maka didapatnya 0,83. Jadi 1 dikurang 0,83 sama dengan 0,17. Nah, rasio jumlah zatnya kita masukkan ke rumus yang tadi, N alpha per N beta sama dengan L beta per L alpha sama dengan ini yang punyanya si nitrobenzena 0,83 dikurang fraksi molnya si total si ini ya, apa namanya? Nitrobenzena, karena ini terhadap nitrobenzena 0,41 per 0,41 total yang punya si nitrobenzena tadi dikurang 0,3. 5 itu yang fractional nitrobenzena sama dengan hasilnya 0,42 per 0,06 sama dengan 7. Artinya fase kaya heksana sama dengan 7 kali fase kaya nitrobenzena. Untuk suhunya ini dari grafiknya ini agak error ya. Harusnya di titik puncak sini itu di sekitar 295 Kelvin agar diperoleh campuran satu fase. Tuh. Kemudian kita lanjut ke diagram sistem dua komponen padat cair. Di sini ada grafiknya yang akan aku jelasin di sini nih. Nah, kesetimbangan cair padat di mana cairannya A dan B saling larut dalam semua komposisi, padatannya A dan B tidak saling larut. Nah, biasanya digunakan contoh aplikasinya itu pembuatan paduan logam. Nah, sini aku jelasin untuk y-axis-nya atau garis sumbu Y-nya itu suhu, kemudian untuk garis X-nya itu adalah mol fraksinya. Dari B ya, di sini mol fraksi of B, berarti yang B ini atau fraksi mol XB gitu. Nah, di sini di atas ini kan berarti kan mereka liquid ya, cairan ya untuk yang padatannya itu di bawah. Nah, di sebelah sini tuh liquid liquid plus dari itunya B, sebelah sini tuh liquid plus itunya A. Itu apa ya? Eh, contohnya nanti lah, pokoknya ada itunya tergantung nanti dari contoh dari soalnya apa ini, makanya pakai A dan ini. Nah, di titik A1 ini itu tahap pendinginan pertama. Dan di sini masih banyak komponen B-nya. Kemudian nanti didinginkan. Di sini yang A2 ini masih tahap pendinginan juga. Cuman padatannya udah agak lebih banyak. Kemudian di A3 ini juga apa namanya mulai agak banyak lagi padatannya sama aja pendinginan. Kemudian nanti di A4 ini cairannya lebih sedikit. Nah, di sini ada titik eutektik, yaitu suhu terendah di mana masih terdapat komponen cair. Di suhu eutektik ini tadi, di sini tuh apa namanya mulai terbentuk cair apa padatan, cuman masih ada sedikit banget dari liquidnya. Maka di titik A4 ini ada di eh, titik eutektik tadi. Kemudian didinginkan lagi, jadilah di titik A5. Nah, titik A5 ini padatannya sudah murni atau padatan hampir murni. Seperti itu. Nah, di A5 pangkat aksen satu ini, satu aksen ini, itu tuh padatan A hampir murni. Kemudian di titik A5 pangkat dua aksen ini, padatan B-nya hampir murni. Seperti itu. Waktu di liquid ini jadi satu fasa, di solid ini jadi dua fasa dikarenakan masih ada tadi sedikit eh, cairannya gitu, fase cairnya. Seperti itu teman-teman untuk yang diagram fase cair padat. Ini ada contoh soalnya juga. Nah, di sini eh, itu tuh ada sampel A berapa nih? A5 kayak fraksi liquid atau pas fraksi cairnya XB sama dengan 0,64. Ini XB-nya 0,64. Kita tarik ya, kita tarik ke sini. XB-nya jadi 0,64. Nah, untuk XA-nya berarti 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,36 harusnya, teman-teman. Terus fraksi solid, fraksi padatnya B sama dengan 1. Fraksi padatnya di sini nih.
fraksi solid padatnya di sini berarti eh, B sama dengan satu. Nah, untuk rasio jumlah zat fase cair atau fase padatnya berarti sama dengan, aduh, N liquid per N solid sama dengan L beta per L alpha sama dengan satu. Yang ini tadi, B yang sama dengan satu berarti satu dikurang 0,83. Jadi yang totalnya itu 0,83 per 0,83 dikurang 0,4 sama dengan 0,17 per 0,29 sama dengan 0,58. Sehingga jumlah fase cair sama dengan 0,58 jumlah fase padat. Contohnya itu juga ada di proses kristalisasi. Dan terakhir adalah pembagian sistem dalam kesetimbangan fasa yang tiga komponen. Sistem tiga komponen mempunyai derajat kebebasan F sama dengan 3 kurang P. Karena tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel, maka sistem tersebut dibuat dengan tekanan dan suhu tetap, sehingga diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Harga derajat kebebasan maksimal adalah 2, karena harga tekanan hanya mempunyai dua pilihan satu fasa, yaitu ketiga komponen bercampur homogen atau dua fasa yang meliputi dua pasang misibel. Umumnya, sistem tiga komponen merupakan sistem cair-cair-cair. Jadi, jumlah fraksi mol ketiga komponen berharga satu. Sistem koordinat diagram ini digambarkan sebagai segitiga sama sisi Turner dapat berupa persen mol atau fraksi mol ataupun persen berat seperti gambar berikut. Nih, jadi untuk yang tiga komponen itu umumnya itu eh, fasa cair-cair-cair. Nah, di sini kan vinil asetat, kemudian ada asam asetat dan juga air. Seperti itu untuk rumus sistem tiga komponen derajat kebebasannya itu F sama dengan 5 minus P. Variabel bebasnya itu suhu, tekanan, susunan 2 dan 3 komponen. Nah, biasanya tuh di aplikasi proses ekstraksi cair-cair. Tuh, teman-teman, eh, seperti ini diagram fasa komponen itu tiga komponen itu ingat aja kalau diagram fasanya itu berbentuk segitiga sama kaki, segitiga Turner. Nah, untuk bentuknya itu mereka bakalan continue gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan nolnya sampai sini, terus ke bawah 100, maka nol yang di bawah itu dimulai dari ujung 100, bukan dari ujung yang sebelah sini gitu. Jadi kalau misalkan dari atas ini 0, terus ke bawahnya 100, maka nolnya dimulai dari titik 100. Maka ke samping juga ke arah sini, itu Kak, bakalan 100, kemudian dilanjut lagi titik 100 yang sebelah bawah tadi, itu akan dimulai juga dari 0 dan ke atas bakalan 100. Jadi mereka tuh bakalan continue. Jadi nggak akan ketemu 100 sama 100 tuh nggak ketemu gitu. Jadi kalau udah 100 berarti titik nolnya jadi 100 itu lagi gitu. Karena mereka continue. Kan kemarin kita sudah buat ya pakai milimeter block gitu ya. Nah, ini untuk contoh soalnya kemarin kita ada latihan ya. Itu. Di fase diagram dan lain-lain. Mungkin sekian paparan materi dari aku. Lebih kurangnya mohon maaf. Dibuka untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke kawan-kawan, kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan dari Kansa tadi boleh ditanyakan langsung. Eh, untuk PPT-nya mungkin bisa dikirim lagi Kansa ke grup biar kawan-kawan juga bisa lihat PPT-nya. Oke, teman-teman. Oke Medika, Silakan, silakan Medika. Medika. Oke, terima kasih. Sebelumnya, ini kan ada contoh soal nih. Boleh nggak kita kerjain sama-sama gitu? Boleh, mau yang contoh soal mana, Medika? Ini di slide terakhir ini. Yang ini? Atau yang Hmm, iya, yang itu. Yang itu, yang itu.
Sebentar ya, teman-teman. Rehan izin. Iya, Rehan izin mau tanya, ini Zoom kita nih di record kan? iya di record. Nanti eh bisa di-share dak gitu recordnya atau kayak mana? Soalnya beberapa sih aku ada yang ketinggalan. Sedikit sih, tapi agak kurang paham gitu. Bisa-bisa nanti coba diusahakan dulu ya. Iya, kalau ada tuh lewat eh aplikasi apa gitu, lewat YouTube atau apa kayak Han. Oh iya boleh boleh boleh. Kasih Yohan. Oke sama-sama. Diperpanjang net bisa bela-belain ya demi film abadi dan jaya yang lagi viral TikTok ya, harus sengaja nggak nonton sampai full nggak banyak. Oke, pertama kali nonton
Em, untuk Medika, tadi kan pertanyaannya kita coba ngerjain bareng-bareng contoh soal yang ini. Betul? Mm-mm. Baik, kita akan kerjain bareng-bareng. Dan mohon koreksi jika salah ya. 20% 20%, 20 gram fenol dan 30 gram air. Nah, yang ditanya berapa fase yang terbentuk, berapa berat fase ada tiap fase. Nah, maka kan di sini fraksi fenolnya berarti kan sama dengan fraksi mol fenol ya. Itu sama dengan kan mol fenol, gram fenolnya ya. Itu tadi massa fenolnya, kok fraksi mol? Massa, fraksi, ini fraksi berat fenol, karena di sini satunya gram. Ini 20 gram per totalnya itu dari 20 tambah 30. 50, aduh jeleknya. Dan 2/5 itu sama dengan 0,4 atau 40%. Nah, suhunya itu kesetimbangannya itu mencapai kesetimbangan di suhu 50 derajat Celcius. Nah, tanya berapa fase yang terbentuk. Nah, karena campuran awalnya adalah 20 gram fenol dan 30 gram air, totalnya adalah 50 gram. Fenolnya ini kita dapatkan 40% nih. 40% itu tuh berada di antara sekitar 11 derajat. 11% dan 63. Ini sekitar ya guys, bukan bukan yang itu, bukan minus. Sekitar 63% di suhu 50 derajat Celcius. Maka berapa fase yang terbentuk? Yang terbentuk ada dua. Oh ya Robi, cantiknya. Maaf ya, jelek teman-teman. Nah, yang terbentuk ada dua fasa. Jadi terbentuk dua fasa, yang itu yaitu satu fasa air dan ya air. Berarti ya fasa tersebut. Nah, fasa dan konsentrasinya di sini diperlukan diagram fase atau data komposisi fase fenol air pada suhu 50 derajat Celcius gitu. Sangat titik batas untuk dua fasa fenol yang 11% yang ini banyak kayak ininya airnya gitu. Yang 63 fasa fenol ini berarti lebih banyak fasa yang kayak fenol gitu. Misal kita gunakan ya, kita gunakan di sini fasa ini fasa A ya, ini kita buat fasa A yang banyak airnya, fasa B yang banyak kayak fenolnya. Nah, fasa A ini kan kurang lebihnya 11 derajat, kok derajat terus sih? 11% berat. Kemudian di fasa B ini yang kaya akan fenolnya itu punya konsentrasi 63% berat. Nah, dengan massa totalnya kita buat dengan massa totalnya itu tadi 50 gram. Ma- Maaf ya teman-teman, 50 gram. Jadi gunakan aturan penimbang massa atau mass balance. Sekarang udah buka. Aku juga belum. Aku beli di mana tadi? Itu kan udah jelas ya. Simpang alay. Lucu tuh gue. Apa itu belum? Ah, pengawasan. Dari kita pakai rumus yang mass balance ya. Mass balance ini massa total fenol. Massa ini kita buat MT massa total.
fenol F sama dengan, kan 20 gram ya massa fenol tadi ya, 20 gram. Ya Allah ya Robi. Udah lama banget, udah saya. Dengan massa, massa kurung ya, massa dikali ininya tadi, persenannya tadi 11% kan 0,11. Kurung ditambah yang B, massa total B, anjay. Eh, 3 sama dengan teman-teman kita ke bawah lagi. Emang mana ya nulisnya ya? Benar soalnya. Kecil dulu, Pak. Kecil dulu. Bisa. Kan total yang masuk 50 ini A tambah B ya, teman-teman. Yang Saya sudah makan. belum. Apa? Nah, untuk yang ini hasilnya yang total kali ini 0, aja A tambah B ya 50 gram. Jadi massa A-nya itu nanti kita buat gini 0, yang dikali 0,11 berarti 0, A ditambah ya sama B. Iya. Nah, nanti ya ini massa total fenol ya. Ini kan massa total yang air sama fenol 50 gram. Massa total fenol cuma 20 gram. Jadi 0,1 dengan 20 gram. Seperti itu. Jadi hasilnya didapat, namanya bisa kali-kali-kali. Hasilnya dapat ini totalnya sama dengan, kita buat gini ya, B sama dengan 2. Kayaknya nggak bisa deh. Sorry teman-teman. Sini. Kalau bingung, kalau kasih tahu ya teman-teman. Dengan 27,9. Nah, ini betul nggak sebelah tuh. Maka untuk A-nya didapat dari 50 ini, 50 ini dikurang sama yang B, 27,9. Hasilnya 22,1. 22,1 gram. Gitu. Jadi, untuk massa fase yang lebih banyak air, sama dengan A nih. Aduh, sorry, ganti, ganti, ganti. Fase A ini, wow, anjir. Hasil yang massa kaya akan air itu di 22,1 gram.
Fenol, fenolnya itu kan yang yang di fase yang banyak airnya kan ini ya, A ini kan 0% tadi. Nah, maka fenolnya itu sama dengan 2,43 gram. Dari mana 3 gram yaitu 22,1. Coba kalkulatorin dulu. Nah, untuk yang masakan airnya kan A ya tadi ya, yang A ini. Nah, maka untuk kan kita dicarinya yang fenol ya dan konsentrasi fenol ini nah, kan fokusnya lebih ke fenol. Jadi yang masa 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 yang banyak airnya ini kan A 22,1 dikali dengan juga 0,1 angka fenol yang di apa fase yang kayak akan air gimana buat ini fenol A aduh susah ya bun fenol A ya yang maksudnya ini di dalam fase A yang air sama dengan eh, persentase A-nya persen konsentrasi A-nya dikali sama masanya ini kan kita tadi nyari yang ini ya. Nah, gitu juga untuk di fase B yang kaya akan fenol. Fenol B, fenol B, maka itu sama dengan yang ini, aduh, sorry, sama dengan ini ya, massa B dikali persentase B-nya tadi yang kaya akan fenol 0,63 dikali 27,9. Itu hasilnya di 17,6. 17,577 kalau teman-teman kalkulator di jumlah di kalkulator kita bulatkan aja jadi 17 17,6. Koma empat ini gram ya guys, satuannya gram. Nah di sini satu nggak kaya akan fenol itu 63%, yang kaya akan air itu 11% konsentrasinya. Tiap-tiap fase ya, fase yang banyak motor-motor ini. Fase air yang lebih kaya air dan juga fase fenol yang kaya fenol ini yang banyak air itu A, yang banyak fenol itu B. Nah, berat untuk yang A yang di fase A yang kaya akan air itu 2,341. Untuk yang banyak yang kaya akan fenolnya itu di 17,6 gram. Udah dapat nih jawaban nomor satu. Kita highlight. We need to highlight this with yellow. Oke, 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 oke.
Ini, ini. Semoga teman-teman paham. Ini, dan oke, karena kita totalnya akan menjadi berapa? Ini penuh. Teman-teman udah mencatat atau mau di gimana ini? Atau kita langsung? Atau ini dihapus atau mau gimana? Izinkan Kalau di saya, bawah sini, ya, boleh tanya terlebih dahulu, Dak? ya. Tadi suara kan saya putus-putus di aku. Aku mau nanya yang ini sih, yang nilai A itu sama dengan 11%, nilai B sama dengan 63% tuh didapat dari mana? Oke, bentar ya. Izin menjawab ya, Rehan. Kenapa kita bisa dapat 11% sama 63%? Nah, dalam menentukan ini tuh kita memerlukan diagram fasa. Cuman kan kalau jelas teman-teman, ini mau gimana? Kita lanjut yang jawab nomor 2. Maaf, Ansa suaranya putus-putus. Nggak dengar Iya, yang tadi tuh. sorry ya. Soalnya memang jaringannya agak jelek di Valen. Nah, untuk yang jawaban nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2 ini Oh, kita izinkan saya. kan di sini kan Izinkan saya. kenapa? Pertanyaan Rehan tadi itu suaranya nggak kedengaran. Oh, oh, Jadi sorry belum sorry belum maaf. paham. Kenapa kita dapat 11% sama 63%? Nah, dalam ini tuh kita menentukannya tuh perlu diagram fasa. Nah, karena di soal ini tidak ada men Nah, kita lanjut. Udah belum terjawab pertanyaannya Rehan atau masih terputus-putus suaranya? Izinkan saya, suaranya terputus-putus. Kalau kayak gini udah jelas belum? Kadang-kadang masih keputus-putus sih. Ya udahlah putuskan aja lah. Mungkin di situ ada device siapa aja kan, Sa?
Sama aja semua di sini tuh satu tempat. Jadi ada di Vice Latifah juga, Dwi juga, Putri juga, cuman sama aja. Heeh, sama-sama jelek. Oh, untuk Beberapa sekarang kali udah look bagus out. sih suaranya. Coba bisa diulangkan, Sah. Oke, kenapa dapat 11% dan 63%? Jadi kan kita perlu diagram fasanya gitu. Karena di sini nggak ada diagram fasa, maka em, kita buat permisalan gitu. Gimana? Izinkan saya untuk Nah, misalannya itu gimana? Kan? Oh, membuat masih ini ya. Masih. Eh, maaf ya teman-teman, aku juga baru gimana ya, baru ngerjain juga soal ini kan kita ngerjain bareng-bareng ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu kenapa dia pakai batas dari 11% sama 63%. Nah, kan kalau 11 tambah 63 74 ya. Yang kita tahu juga ada contoh soalnya tadi 0,74 gitu. Kan sana rapat. Bawa Wah, makan kan, jelas. Sa? Yola Im. Woi cepat, kan sana rapat. Lebih kuat nih, lebih kuat. Woi, info sudah. Udah, weh, kan sana rapat. Mungkin nih ini sih menurut aku pakai Rapat. yang XB sih sepertinya. Yang XAXB eh, yang gimana tuh? yang di bagian Gimana CAGB? bentar. Coba kita kerjain sama-sama ya. Hmm, Yang lain boleh ya. kerjain, guys. Gimana teman-teman? Ini siapa yang nggak pergi? Aku. Kalau dari aku ini kayaknya pakai rumus rasio jumlah zat kayaknya. Cuman belum aku cari sih. Mungkin bisa kita jadikan PR juga untuk nyari nilai A, B ini.
Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin dari pertanyaan itu kita jadikan lanjut kerjakan yang kedua. Jika terbentuk dua fase, berapa jumlah air atau fenol harus ditambahkan supaya menjadi satu fase? Nah, di sini eh, misal misalkan misalkan kita mau untuk satu fase nih dengan yang yang kayak yang fase yang banyak airnya kan yang 63% ya. Jadi kan lebih dari atau sama dengan 63%. Nah, maka massa total harus dibuat sehingga 20 gram fenol. Tuh, kan kita misalkan yang pakai yang kayak air nih, yang kayak fenol 63%, berarti yang dipakai yang fenol gitu. Sehingga ya massa yang itu 20 gram adalah eh, 63% dari total. Jadi total yang dibutuhkan tuh T, yaitu sama dengan, bagaimana ya? Karena Sini berapa ya, tuh? nggak nampak. Air nasi itu berapa sih? Kecil Kita air pakai yang itu deh. kita Ini sama dengan, ya, itu totalnya ya, jumlah totalnya gitu. Total, totalnya sama dengan 20, 20 per, aku ST. Sama dengan yang tadi yang masa kayak fenolnya ya 63% itu 0,63 itu berarti sama dengan 20 dibagi 0,63. Enggak apa enggak jelas ngomong ya guys. 20 bagi 6 0,3 itu di kalkulator 31,7. 31,7. Hmm. Tuh. Misalnya air itu sebaliknya sama aja rumusnya. Jadi eh tetap 20 ya karena kan ini ya apa namanya yang highlightnya itu yang tentang fenol ya. Jadi kita pakai yang gramnya fenol begitu. Jadi kalau yang A berarti sama dengan T totalnya itu eh 20 dibagi 0,11. Nah, berapa 20 dibagi 0,11 181,8. Jadi kalau misalkan apa namanya? Misalkan kita mengurangi massa air, maka yang katanya ya, yang totalnya tadi yang 20 dibagi 0,11 gram. Yang ini 31,74 gram. Ini yang B berarti. Yang B. Yang kaya akan fenol itu 31,7 gram, yang kaya akan air 181, gram. Oh, kan itu ya, ada di belakang pintu kamarku. Ada ambil. Ini kok bisa coba. Ambil. Nah, karena totalnya kilogram, jadi misalkan mau menambahkan fenol, tambahkan fenol di fase. Jadi gini teman-teman, kalau kan di fase B ini kan tadi yang kayak akan ini ya, kayak akan fenol ya tadi. Yang fase kayak nol itu yang B kan. Nah, berarti eh, apa namanya jadi satu fase, jadi angin airnya itu airnya sama
di sebanyak 31,7. Nah, kalau yang di fase kayak akan air tadi yang 11% ini berarti kita akan menambahkan air jadi 181,8 gram. Kansa, Jadi suara kau totalnya nggak ada nanti, Kansa? oh maaf, apakah sekarang udah ada? Udah, teman-teman terkendala sinyal. Oke. Nah, ya kalau misalkan di banyakan tadi 11% ya, yang 11% kita harus tambahkan airnya menjadi 181. Apakah udah cukup, teman-teman? Cukup. Kembalikan ke materi.